Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Azan Mustafa. Dan ini adalah lensa Fishrock 23mm f1.4 for Sony, lensa premium yang bisa kalian andalkan untuk fotografi maupun videografi. Fishrock akhir-akhir ini menjadi lensa favorit bagi pecinta lensa aftermarket karena lensa ini memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan lensa asli Sony yang memiliki harga yang fantastis dan menguras isi kantong. Belum lama ini, aku baru saja menggunakan lensa ini untuk aktivitas fotografi sudah outdoor dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Dengan bukaan yang luas mencapai 1.4, aku tidak merasa kesulitan untuk memutar di ruang minim cahaya sekalipun. Dan dengan bukaan tersebut sangat mudah untuk mendapatkan bokeh yang lembut dengan sensor APS-C. Lensa ini menawarkan desain khusus untuk kamera bersensor APS-C yang memiliki sudut pandang yang sama lebar dengan panjang sensor kamera APS-C. Dan ditambah lagi, bodi lensa ini terbuat dari bahan magnesium alloy yang membuat lensa ini benar-benar terasa solid dan premium. Perlu kalian ketahui, jika Fishrock tidak hanya mendesain lensa ini untuk mirrorless Sony saja, tetapi Fishrock juga mendesain lensa 23mm f1.4 untuk mirrorless Fujifilm, dan lensa tersebut memiliki desain yang sama persis. Lalu bagaimana cara membedakan lensa Fishrock for Sony dengan Fujifilm? Untuk membedakannya, kalian cukup memperhatikan bagian mounting belakang, karena hanya pada bagian ini saja yang dapat dibedakan dan tidak ada cara yang lain. Jadi perbedaannya, jika lensa Fishrock untuk Fuji, bagian mountingnya berbentuk lingkaran. Sedangkan lensa Fishrock untuk Sony, bagian mounting berbentuk persegi dengan sudut membulat. Membicarakan lensa ini tentang autofokusnya, saya rasa memiliki kecepatan autofokus yang bagus. Seperti pada contoh video ini, perbedaan fokus dari objek satu ke objek lainnya, kecepatan autofokusnya terbilang cukup cepat. Sekarang waktunya melihat performa dari lensa ini. Untuk melakukan pengujian lensa Fishrock 23mm f1.4, aku menggunakan Sony A6000 dengan media dinding batu bata tanpa plaster. Dari semua pengujian lensa ini, pengaturan kamera di setiap fotonya menggunakan mode aperture priority serta exposure minus 1 step, dan setiap f-number dan ISO akan naik per 1 stop. Untuk shutter speed diprogram otomatis oleh kamera. Kita mulai dari bukaan f1.4 dengan shutter speed 1/800 dan ISO bernilai 100. Pada bukaan f1.4, seperti yang kalian lihat pada keseluruhan bingkai foto tanpa memiliki efek vignette. Vignette ini seperti terjadi karena pengaruh dari bukaan lensa yang sangat lebar. Kita perbesar sedikit bagian tengah. Ruang tajam bagian tengah sangat jelas dan akurat. Berpindah ke bukaan f2.0, masih memiliki ruang tajam yang sama. Dan untuk vignette mulai berkurang, kemudian naik ke f2.8, vignette-nya semakin berkurang. Dan hingga pada bukaan f2.8, untuk ketajamannya benar-benar masih terjaga dan tetap luar biasa untuk lensa aftermarket. Terakhir kita uji pada bukaan f4. Pada bukaan ini, ruang tajam lensa ini semakin melebar seperti yang kita lihat bahwa daun dan dinding memiliki tingkat ketajaman yang sama. Maka dari itu, semakin kecil bukaan lensa ini, maka ruang tajamnya akan semakin luas, serta efek mincing akan menghilang. Dari bukaan f1.4 hingga bukaan f4, benar-benar memiliki ketajaman yang sempurna tanpa ada perbedaan tekstur sedikit pun. Setelah menguji kemampuan dari lensa Fishrock 23mm f1.4, saya rasa masih memiliki kekurangan yang cukup terasa, yaitu tidak adanya sistem stabilisasi. Memang cukup disayangkan dengan kemampuan yang dimiliki lensa ini tidak didukung oleh sistem stabilisasi. Saya rasa hal tersebut memang wajar, karena tidak banyak lensa kelas premium dengan harga murah yang dibekali dengan sistem stabilisasi. Jadi jika kamu seorang videographer, untuk menggunakan lensa ini, kamu memerlukan alat stabilisasi kamera agar point of view-mu tetap stabil dan menghasilkan gambar yang sempurna. Sekarang memasuki bagian kesimpulan. Untuk lensa Fishrock 23mm f1.4 yang memiliki ketajaman yang luar biasa, saya rasa lensa ini patut menjadi lensa andalan kalian untuk menghasilkan video maupun foto dengan bokeh yang lembut. Di samping itu, dengan harga yang relatif murah sekitar 3 jutaan untuk harga bekasnya, lensa ini menjadi salah satu lensa termurah yang memiliki bukaan besar yang setara dengan jajaran lensa tertinggi dari Sony maupun Fujifilm. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk memiliki lensa ini. Dan cukup sampai di sini, saya Azan Mustafa, sampai jumpa di video selanjutnya.